Hai guys, halo, welcome back to Helloverse. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk podcast. Ate. Ate Imoet. Ya kan? Ate Imoet. Saya ini bingung sebenarnya. Sebagai pembawa acara podcast ini, harusnya kita yang kenalin Ate atau Ate sih kenalin kita? Gak gitu dong. Kan udah pada tahu nih ya Mas. Tahu. Siapa yang nggak tahu? DPO. salah konsep. Dodol. Ini apa? Helloverse namanya. Helloverse. Iya. Halo Helloverse. Jadi gini Kak, kita ini baru merintis Juki jadinya. Awalnya coba-coba. Ya, tapi kok enak ya udah. Anyway, tapi mungkin salah dari penonton kita atau pendengar kita ini ada yang nggak kenal mungkin ya, karena Oh, kan iya. ada juga pasti orang-orang yang nggak suka nonton stand up comedy. Benar. Ya kan? Diharamkan kan, siapa tahu. Masa iya sih? Enggak lah gila, masa diharap. Anyway, jadi kita minta Ate perkenalan dulu aja kali ya. Secara singkatnya. Kayak mana? Ngomong gitu. Ngomong aja langsung. Hai. Halo, saya Halo, gua Ate. Ate. Gua seorang stand up comedian dari Lampung. Itu aja lah. Udah gitu aja. Real name-nya apa sebenarnya tuh? Itu nama panggung apa? Nama panggung gua Ate. Real name. Gampang dipanggil kali ya. Iya sih. Kalau real name-nya Fatih Andika. Oh, si deket ya, Ate ke Patih ya? Ate itu lebih ke ade sih aslinya tuh. Cuma bukan Ate. cadel. Cade. Cedal kalau di sini kan Cedal. Jadi Ate, Pak Ate, Ate. Patih Atika. Betul. Ate itu anak-anak tetangga. Dibuang banget. Kita kenal Ate ya, kenal Ate nggak kenal Patih. Gak kenal Patih. Tapi anyway, kita tuh kalau saya pribadi tuh penasaran gitu loh sama stand up comedy. Maksudnya kan stand up comedy tuh di Indonesia sendiri bisa dibilang baru gak sih Teh? 2011 ini yang kemarin tuh baru ulang tahun ke-10. Berulang tahun ke-10 ya? Oh, stand up Kayak- comedy di Indonesia. 10 tahun. Oh, 10 tahun nasional. Di Lampung 9. Oh, di Lampung juga udah lama ya. Udah lumayan lama dong berarti kalau 9. gitu dah. Oh. 9. Tapi kayak baru hype, baru happening tuh akhir-akhir ini. Akhir kayaknya sih ya 3 tahun kalau belakang. di Lampungnya gara-gara kompetisi. Sempat ada kompetisi di Lampung. Kalau orang Lampung itu hype sesuatu itu kan dari TV dulu. Oh. Nah, pas di TV Indosiar 2015 baru hype tuh, padahal sebelumnya udah ada di Kompas. Orang tuh baru tahu sekarang. Oh, diangkat Indosiar baru rame. Diangkat dari PNS. Nah, Diangkat ya. biar naik gitu nama stand up. Keluarkan Di Lampung komedinya. Di Lampung. Tapi pecintanya udah banyak juga sih di Lampung. Udah banyak sih. Dulu Termasuk kita lah. Iya, dulu tuh awal-awal gue tuh dulu sempat ngikutin lumayan, tapi awal banget Raditya Dika gak sih? Awal bangetnya itu sebenarnya banyak, cuman ya emang yang muncul di permukaannya Raditya Dika. ya. Awalnya tuh founder kan ada 5. Oh iya. Ada Ernest Prakasa, Nas. terus ada Radit, ada Panji Pragiwaksono, Isman HS sama Rian Adriandi. 5 itu tuh. Founder stand up Indonya ya. Kalau stand up komedinya mah di awal-awal tuh udah banyak itu kayak Soleh Solihun, Mongol. Yang lain baru lagi Iya. muncul lagi kan. Karena dia kan baru Mongol. Iya, baru mau nongol. Nongol itu nongol. Masuk. Aldino, alhamdulillah ada nongol. Itu nama siapa banget. Anyway, apa namanya? Yang gue penasaran juga. Banyak loh gue nih penasarannya kalau stand up comedian. Soalnya kayak aneh gak sih ditanya, kamu kerjanya apa? Stand up comedian. Apa itu? Apa itu? Ngelucu. Oh, itu bisa kerja. Coba bayangin kalau ke rumah calon mertua gitu kan dikenalin. Itu gimana coba? Kasih makan anak saya pakai ketawa. ngakak. Relax. Mau ngakak aja, mau kenyang. Kalau mama Lampung. Soalnya Oh iya, nice. Mungkin karena kayak gitu Kak Ate mau keluar dari Lampung ya. Gak ada yang ngomong gue mau keluar dari Lampung. Jangan dibahas dulu, Jangan dibahas. bahaya nanti. Belum panas. Oh, belum panas, Kita belum panas. panasin dulu aja. Tapi ini apa namanya? Di Lampung sendiri kan kayaknya dikit gitu yang tahu stand up comedian dulu. Lu udah berapa lama sih Teh kerja jadi gini stand up comedian? Sebenarnya kan awal mulanya itu April 2013. Itu gue masih kerja juga itu. Gue honor. Oh iya. Sama saudara honor. Iya. Terus masuk karena jenuh ngelihat ada stand up comedy di TV, gue cari tuh ternyata udah ada komunitasnya. Gue cari di Twitter zaman dulu tuh. Twitter gue cari, oh ada stand up Indo LPG Lampung. Dia awalnya tuh di ini. Warung nongkrong. Enggak, warung nongkrong itu yang kedua malah. Oh ini yang di Unila apa yang Pondok Kelapa ya? Pondok Kelapa Unila. Cafe Pondok Kelapa. Kebetulan cuma Kak Ate yang tahu. Yang sekarang Mas Yon. Oh iya. Dulu di situ, udah itu pindah ke Rumah Putih yang dulunya Toyli. Oh ya, Baru Rumah masuk Putih. lagi, baru di warung nongkrong. Nah, warung nongkrong tuh fix tuh.
Sekarang jadi kalau mau nonton itu harus ke warung nongkrong. Enggak, warung nongkrong udah enggak lagi, kita udah pindah ke Koma Space. sekarang Koma Pindah-pindah Space. kita cuy. Iya. Ya diusir. Karena kan Musafir. kafenya kan pemasukan kan. Kayaknya percuma ada mereka. Nggak ngundang juga. Lucu-lucu pemasukan gak lucu nih. Udah gue sediain mic sama orang ini enggak ada. Ada yang jajan lagi biasanya kalau Mika. Tuman, nyuwoh saya sama kamu. Aduh, kacau. Oh iya. Itu awalnya juga hobi juga, Bu, belum jadi kerjaan dong. Pertama itu pas 2015 pas Kiane Wendy tahu ya? Pertama kali yang saya munculin tahu sih, komika saya di tahu sih. Lampung tuh Kiane Wendy yang pecah pala yang gitu itu. Oh iya. Oh iya. Di Kompas TV. Nah 2014 baru naik tuh yang di Lampung. Baru semua orang tuh jadi tahu. Nah dari situ tuh banyak job. Udah mulai jadi pekerjaan tuh. Mulainya dari situ tuh, makanya respect banget sama Kiane Wendy yang ngebuka. Applause buat Kiai. Walaupun rezekinya dari ke gua semua. Yang closing Bang Ate. Gua nerusin aja terus. Gitu kalau nyemok, saya tuh dulu yang buka jalan ya. Kalau di Lampung ya, kalau di Lampung. Sambil ngantuin got ya kan. Bapak-bapak Lampung. Tapi lo tuh sendiri gimana ya bisa memutuskan untuk menjadi kayaknya gue udah bakat deh bisa komedian. Gimana sih gitu? Kalau bisa gitu. Pertama itu malah kan biasanya yang nyoba open mic tuh, wih gua nggak lucu tuh setahun nggak lucu tuh. Udah. Iya, Setahun jadi gak lucu tuh. Gue nggak lucu. Nyoba terus itu kan per 2 minggu sekali kalau di Lampung zaman dulu tuh 2000. Oh langsung open mic apa depan kaca? Open mic. Oh nice. Kamu nih dari lahir udah lucu. Nggak lucu, lo tau kan kalau orang garing kan? Nah, emang karena mental kita Iya, pikir. iya. Pikir kita gede orang Lampung. Kayaknya bisa, gue yakin. 2014 sudah mulai dapat kayak nulisnya kayak begini, caranya begini. Oh bisa lucu tuh karena kayak begini. Gue ngeliat-liat video-video senior gitu. Belajar langsung kayak dapat lucunya baru tuh yakin. Nah kayaknya bisa nih stand up nih jadi kayak side job gitu. Sembari honor ya. Dulu kan? mikirnya side job tuh ya. Saya jawab ya. Bukan Belum pasti job, juga. belum pasti. Pas 2017 baru tuh gue mikir ini pasti. Ternyata biasa aja. Ternyata ya naik turun juga. Oh ternyata lucu yang diciptakan Iya. ya. Kirain terlahir lucu loh Bang Ate. Begitu brojol ketawa. Nggak nangis. Tos sama dokternya tos. Thank you. Saya suka yang dark ini kan. Adi. Lanjut. Jadi awalnya kayak gitu kayak kan ada yang datang stand up tuh karena bakat. Karena emang dia tuh emang di tongkrongan ngelucu. Nah kalau gue tuh di tongkrongan yang diem aja, yang kita modal yang ketawanya doang. Ada tuh teman gue Novan namanya dulu. Nah, di tongkrongan lucu banget. Dia tuh ngajak pertama kali tuh dia duluan itu yang stand up. Oh di Gue liat, wih lucu nih pasti kan. Lucu kan. Gak lucu. Apalagi gua kan. Iya. Gue nyoba emang pasti gak lucu. Tapi bedanya dia kan ekspektasi nih. Kalau gue kan enggak. Gue nothing tulus. Iya benar. Akhirnya dia gak mau lanjut lagi. Dia kayak udah berapa kali open mic gak lucu. Udah gak mau. Masih hidup kan? Gak bunuh diri kan? Masih. Takut kena mental. Nah baru kalau gue tuh terus-terusin aja lah. Pertama kali nyoba open mic gimana teh? Itu tadi Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa itu. Di Unila. Kalau kayak gitu tuh berarti si audiensnya random aja. Zaman dulu sepi. Kayak lu nih komik, lu bawa temen 2 orang 3 orang, jadi ngeramein doang. Supporter. Oh jadi teman-teman Dulu gila lu. Solid ya. Lo nggak ketawa nggak gua anterin balik lo. Bener. Bisa jadi tuh dijemput dulu sama dia kan. Kayak gitu dulu tuh kayak udah bawa 1 orang bawa berapa orang. Jadi rame udah enak. Mulai 14 yang kata gue tadi yang Kiane Wendy langsung kayak ada penonton sendiri yang datang. Baru kerasa industrinya ya. Iya, karena kan mereka ngeliat di TV pengen nonton live gimana caranya bisa langsung datang. Benar banget sih. Di situ tuh langsung semangat semua anak-anak. Dulu kan kalau komik itu yang kayak gue pernah bilang kan, dia masuk tuh tujuannya pengen kayak kita nih nggak ada ambilan nih di hidup nih. ambilan. Main musik nggak bisa, main apa nggak bisa. Kayaknya ngebanyol nih bisa nih gua. Kayak gitu tuh orang-orang yang nyoba gitu rata-rata. Kayak jati diri juga gitu-gitu. Yang ngerasa dirinya kayaknya kayak mana cara disukain cewek ya. Nah, ya kan ada sih orang-orang kayak gitu kan. Ada Mikirnya banget sih. orang ganteng bisa kalah sama orang humorisnya kan. Iya. Kata-kata motivasi untuk kaum kayak Kate. Makanya rata-rata kayak gitu tuh yang dulu masuk tujuannya. Tapi kalau sekarang kan masuk tujuannya pengen terkenal. Terkenal. Dulu kalau dulu masih kayak cewek tuh nyamannya sama cowok humoris.
Brandingnya, self brandingnya humoris. Kita makan dari apa? Lelucon aku. Dari ketawa tadi dikasih makan ketawa. Kemarin udah menang Suci itu segala macam, Suci 3. Terus pernah ada yang sebelum Suci itu apa ya namanya? Suca. Suci. Serius nih? Oh, Ada. Itu yang di Indosiar ya. Yang di Indosiar tuh 2017 Suca 3. Suci. Lucu ya, Suci. Oh, keren. Udah menang di mana-mana ya. Iya. Berarti nama lo itu udah terkenal banget kan, udah dikenal orang-orang. Tidak terlalu sih sebenarnya. Kalau di Jakarta menjadi debu gua. Iya. Makanya kalau pas abis Suca sih di Lampung hype-nya ada ya, karena kan dia TV-nya tuh karena dia channel ini kan merakyat kan kalau Indosiar. Makanya cepet banget tuh naiknya dulu. Kalau di Kompas nggak terlalu emang, cuman di kalangan komik gue jadi gampang diakuin kalau yang lulusan dari situ. Kalau Kompas tuh pride-nya lebih dapat di antara si komikanya ya. Komik apa? Karena emang impian mereka dari awal kan masuk Suci. Karena kan pertama kompetisi di Indonesia cuma Suci. Cuma Suci. Oh, walaupun ya channelnya nggak banyak penonton. Iya, mereka itu padahal yang buat Suci sama Suca sama orangnya. Beda stasiun. Oh, TV. Cuma beda karena stasiun. channel TV-nya. Beda pasar sih ya. Oh, kalau Indosiar kan TV-nya hidup gak ada yang nonton sebenarnya. Hidup aja TV-nya. Mama sambil masak gak ada yang nonton Nonton TV-nya. azab ya kan. Gitu. Kalau Kompas juga kayak orang lebih gengsi, lebih dapat gitu ya. Pride-nya sipil ya. Kayak dunianya banget ya. Terus sekarang setelah menang dari seluruh perlombaan ini teh, Apa? rencananya teh What next nih? Kalau kompetisi lagi nggak mungkin lagi kan. Iya. Rakus banget Nggak gitu. kali. Udah ini lagi. Ya paling gua ngembangin itu aja sih. Kayak apa yang udah gua buat selama ini gitu. Jadi kan kalau gua di stand up itu gua nggak cuman belajar untuk komedinya, lebih ke di balik layarnya kayak misalkan gua nulis skrip segala macem. Nah, gua pengen ngembangin itu juga tuh. Jadi siapa tahu bisa kepake kan gua kayak Ernest. Iya, Kayak- gue pengen kayak cita-cita gue Prakasa. sekarang tuh pengen jadi penulis skrip film atau apa gitu, atau seenggaknya jadi ini komedi konsultan lah, pengen banget tuh. Iya, anjir merinding tuh ya. Karena kan di otak gue tuh sketsa mulu tuh, kayak gue lagi ngebayangin apa tuh kayak ada sketsanya di otak gue. Nah ditulis tuh enak banget. Gue tuh sering tuh dapet job-job kayak orang-orang yang kalau di sini ya mau buat kafe. Tapi pengen promonya di YouTube atau di IG TV gitu, dia bikin series. Nah gue tuh yang buat skripnya. Sering tuh gue, karena yang di otak gue tuh "Ih, lucu nih kalau adegannya sama orang Lo ini cewek." bisa jadi script writer banget dong. Iya, gue banyak tuh tulisan tuh, makanya pengen ngembangin di sana. Siapa tahu ada jalurnya kan. Keren sih. Gak nyangka ya. Gak nyangka linknya gitu loh. Gokil. Iya. Makanya itu kenapa lo juga mau merantau nih ya. Iya, karena kalau di sini kan kita tahu sendiri kan. Opportunity-nya. Iya, Jadi iya, kita tuh kayak terlalu sempit gitu. Jadi sama kesempatannya juga tuh kayaknya banyakan di sana menurut gua. Benar sih. Jadi kalau kita di sana tuh keluar dikit tuh kayak ada nih yang diambil. Kalau kita kan keluar sini malah ke Itu lagi. ngopi doang, ngegibah-gibah orang-orang kan. Gibah ya. Julid aja. Kalau di sana tuh kayak beneran keluar dari kosan aja. Ini kayaknya gua harus dapat duit nih pulang dari sini gitu. ya. Kayak ada kerjaan gitu. Beda bebannya ya. Beda ya. Beda bebannya. Wih. Tapi setelah kayak menang Suci ini gitu kan ya. Sekarang kemarin apa di CGV ada stand up comedy solo. Solo. Show-nya solo dia sendirian. Oh, itu apa sih? Spesial. Oh, iya, Spesial. Spesial. Jujur lidah. Jujur lidah. Biasanya ngejulitin doang. Isinya julitin. Tapi kemarin ya, sumpah sih, pas yang acara itu kan keluar nih, selesai kan. Pikir begitu keluar dari teater udah selesai. Tau gak sih kan? Ada foto bareng Ate. Kita Oh my. Ngantri guys, ngantri. Kalau dulu gue yang sering nilam gitu. Iya. Biasanya dia yang ngajak foto kan. Ini kita yang harus ngantri. Wah, gokil. Gokil. Rasa jadi orang terkenal kayak gitu ya. Sumpah, ini boleh nambah lagi gak? Kemarin pas lagi nonton tuh ya, belakang saya tuh kayak grupisnya Ate. Parah. Kenapa? Tiap Ate ngomong apa ketawa itu lebay banget kayak yang wah gila. Sumpah. Iya kan ada kamu gak sih lah? Banget dia saya semua. Saya sama Amel Iya, dia kayak bilang, Padahal belum ngomong. baru udah ketawa dia. baru tarik napas Ate baru. Jangan-jangan tuh supporter KTN dulu dibawa. Kayaknya gue bayar deh. Ketahuan lagi. Ketahuan lagi. Ketawanya sampai berdiri-berdiri itu teh. Terus kayak, gila orang ini. Gimana sih? Heboh. Support system banget ya. Keren tapi ya. Ada ya ternyata ya orang yang seantusias ini tuh wow gitu. Iya sih, nggak nyangka sih gue kayak gitu juga tuh. Banyak orang-orang yang baru gue lihat juga tuh penontonnya. Kayaknya sih mereka yang nonton Suci. Penasaran kan mungkin main nonton live. Makanya kata gue, ih alhamdulillah lah ada penonton baru. Ada fanbase-nya juga berarti ya stand up comedy ini ya. Ada dong. Banyak. Siapa sih yang paling top di Indo? Apanya? Yang paling banyak gede itu fanbase-nya siapa?
Kalau stand up comedian. Kalau segala macam ya founder mah udah pasti Tua ya, ya, banyak. yang iya. Kalau yang seangkatan gua Bintang Emon. Bintang Emon. Pasti Bintang Emon tuh udah menurut gua sih dia paling banyak fanbase-nya. Di yang seangkatan gua ya. Udah itu yang ini yang udah masuk industri kayak Marcel Widianto, Kiki Saputri yang Kiki, saya ngefans. karena kan dia udah industri kan. Iya. Jadi TV industri jadi fansnya pasti banyak sih. Iya. Bener Kiki sih. kocak sih. Kiki kocak sih. Gitu. Si kembarnya Abdul. Iya si Adul ya. Adul cewek. Yang dia ngerosting siapa? Bu Puji. Bu Susi. Susi. Susi Pujastuti. Benar juga benar. Enggak salah. Puji Susi Astuti. Tapi setelah Kak Ate terkenal kayak gini, Enggak terkenal. kamu ngerasa gak sih kamu tapi sekarang kayak seleb gitu? Gila gue seleb Enggak. banget gitu. Influencer, seleb. Kalau di sini Iya. mungkin ada beberapa lah yang kenal lah. Tapi rata-rata ya yang negor gue nih kalau gue misalnya tuh kayak kasir Indomaret gitu-gitu satpam. Gimana negara? Ya kayak Mas Ate stand up, wih. Ate stand up. Bukain pintunya Pak. Gitu boleh. Mas Ate stand up, Kasir, ya. boleh komputernya Mas saya. Boleh komputernya buat saya. Pulsanya sekalian. Kayak gitu kayaknya mereka tuh yang kerja sambil nonton rata-rata kayak pekerja-pekerja gitu sih. Nonton TV biasanya. Kalau yang lain kan nonton YouTube biasanya. Tapi seneng sih emang kalau kerja kayak yang model-model kita kantoran gini kan gabut harus ada back sound gitu loh kerja. Bener. Jadi kalau nggak nonton komika mau nonton series nggak bisa nggak fokus gitu kan. Kalau komika kan enak sambil Bisa dengerin didengar, doang. ya. Gitu. Iya. Gila, kamu bermanfaat banget untuk Gokil. menghibur banget. Tapi emang bener ya, di real life yang dia lucu banget, belum tentu lucu. Belum tentu. Depan kamera, depan mic. Gue tuh ini ada quotes bukan quotes sih, kayak kutipan dari Ko Ernest Prakasa. Seriuslah untuk tidak serius. Pokoknya kayak gitulah intinya itu seriuslah untuk tidak serius. Jadi maksudnya itu lu mau buat orang ketawa kan, tapi lu buatnya serius. Untuk nggak serius. Untuk bercandaan. Benar-benar. Bener. Gitu. Tetap harus serius. Karena proses di balik layarnya sendiri serius banget sebenarnya. Nyiapin apa namanya itu? Setlist beatnya gitu. Formatnya. Oh bercandaan sampai sayang. Sayangnya cuma bercandaan. Bercanda bisa yang sayangnya cuma bercanda. Dalam banget say. Tapi ngomongin beda, jadi julid nih, mau julid nih saya nih. Kenapa? Ngomongin yang di kehidupan nyata sama di panggung beda emang banyak. Banyak nggak sih? Kalau itu gimana? Pasti. Banyak. Yang di panggung seru banget, gila ini orang asik begitu. Sih. Ada. Orang-orang ya? Sering dong. Itu tuh kan kayak profesionalitas doang kan. Rata-rata. Tapi ada juga dong yang tulus-tulus kayak gitu juga ada. Banyak. Kalau gue yang show gue yang kemarin tuh kalau tulus menghiburnya iya. Tapi kayak keadaan gue saat itu tuh nggak lagi bahagia. Tapi harus bisa kan. Tapi Karena kan energi orang gitu. Kayak mana orang kan nggak mau tahu juga sebenarnya apa masalah kita kan. Tapi kalau bisa emang nggak boleh tahu orang. Jadi kita lempar gak macem. Makanya pas udah selesai gak macem baru tuh. Nah ini nih sekatnya nih, gue galau lagi gitu. Iya kadang-kadang tuh profesionalitas itu buat perlu fake gitu ya. kita fake nih, ini kayak kita nggak ada masalah apa-apa, pas sudah selesai, masalah hidup gue lagi, kepikiran lagi. Tagihan, aduh kan. Ini bayarannya kayak nggak cukup. Cuma, gitu. Dia udah nikah sama orang. Rata-rata kayak gitu tuh permasalahan. Gue ini sok ngebicarain kehidupan cinta gue, padahal tinggal nikah. Tapi di benak gue pernah kepikiran kayak kok dia ini bisa lucu banget ya. Gue pikir kayak spontan aja kayak bercandaan langsung. Oh ternyata skrip juga ya. Ada skrip, ada yang kebiasaan kan. Benar. Bisa karena biasa kan. Kayak kita udah biasa kayak nongkrong segala macam, gue udah tahu sense humor lo kayak apa. Gue lempar jokes apa lo kena. Nah jadi gue tuh ada semangat untuk nih kalau gue lempar yang ini Aldi pasti ngakak nih. Dapet senang gitu. Nah ngebaca situasi juga tuh gue tuh kadang-kadang. Makanya kemarin pas gue show Jujur Lidah itu 70% materi baru yang gue buat di Jakarta. Karena entah kenapa gue yakin ya kalau penonton Jakarta itu udah mewakili banget penonton Lampung. Oh gitu. Karena orang Lampung ini kan kayak Jakarta kecil sih. Mereka tuh kan kayak sebenarnya bahasa aja kita nggak ngomong bahasa Lampung aslinya. Nah makanya kayaknya universal nih dapat nih di Lampung. Jadi gue bikin materi itu yang universal yang
orang manapun dapat dan sense humor penonton Lampung itu tuh masih di bawah sense humor Jakarta karena yang penonton Jakarta ini udah sering nonton komika banyak tuh. Iya sih, jadi iya. Benar, iya. Enggak, makanya yang di sini kalau gue udah dapet nggak mungkin di sini nggak dapet gitu. Iya. Makanya gue patokannya kayaknya gue latihannya di sana dah gitu. Karena kalau gue latihan di sini gue takutnya ini udah lucu nanti pas di show biasa aja gimana? Iya, Itu bener, iya. takutnya kan. Jadi itu alasannya Ate keluar dari Lampung. Iya. Berarti Enggak juga. Ya, kayak gitu juga. berarti harus tahu marketnya juga Iya. ya. Tahu market. Jokes pun ada ininya, ada kamarnya kita ya. lihat audiensnya apa maunya apa. Gue pikir iya. karena pasar Lampung udah nggak ini lagi ya. Udah nggak. Kurang aja jokesnya. Kurang aja udah nggak. Ya itu kan tadi gue halusnya lo yang benar. Kita yang ngejual. Kita kan jadi kita yang julid. Bukan Ate yang julid. Padahal host Enak kan julidnya tapi dia. ngejulit enak gak? Enak banget sih. Enak tau ngejulit tuh kenapa ya orang nggak suka dijadi korban mungkin ya. Iya. Tapi gue suka dijulitin gitu kan. Kenapa lo suka? Karena lo kan emang ngerasa emang udah nggak ada minusnya. Ada sayapnya enggak tuh? Ada sayapnya enggak tuh? Lo apa juga sih yang dijulitin paling orang-orang sirik yang julid sama Nilam kan? Iyalah. Kayak apa? Ya sih tahu yang kaya gitu-gitu. Gitu-gitu. Cantik sih Itu Incus kerjanya sih. apa sih kok belanja terus? Kayak gitu dong. Itu Incus tuh apa sih panggilnya Princess emang nyetir kursus nyetir gitu. Princess kursus. Benar. Ya, tapi kan kalau dijulitin orang tuh artinya kayak ya, penting gitu. bukan penting juga sih. Maksudnya kayak apa ya itu jadi bercandaan juga gak sih? Iya Kayak sih. bercandaan kita. Ini lebih ke berdamai ke diri sendiri. Oke. Iya. Oh tapi bicara terkenal ada kala juga berarti saat followers banyak harus nahan diri juga ya karena kan nggak mungkin datang pendukung semua dong ada haters ya kan pasti kayak kalian gitu ada nggak sih yang DM apa sih kang gini gitu banyak kali ya. Kalau gua sih karena selama ini gua main aman ya. Karena bukan main aman juga karena emang kayaknya kapasitas gua cuma sampai situ. Nah, gue tuh di off air baru gue tuh ngebacot banget. Kalau di on airnya gue tahu yang mana kayak nih orang bakal nyerang. Oh iya. Nah tapi pas di off air makanya bodo amat nih orang-orang ini mau dia nonton live juga bodo amat gue udah nggak peduli karena nggak ada yang Nggak ada yang rekam. tahu yang ngerekam nggak macem makanya gue tuh pisah-pisahin banget tuh yang mana itu. Tapi kadang-kadang gue juga pengen bandel, pengen gitu misalkan kayak ada yang hits. Misalkan ada yang lagi diomongin masalah agama deh misalkan. Pengen gue tuh bandel ngomenin juga, pengen. Cuman pas udah gue rekam kayaknya nggak terlalu penting juga dah gitu buat guanya. Gue sendiri yang kayaknya nggak penting, nggak terlalu meresahkan buat gue juga. Nah kan kadang kan ada aja sih konten kreator yang sok-sok meresahkan dia padahal itu kan tujuannya untuk AdSense. Seneng banget nih Exposure gua. aja. Seneng banget gue caranya nyetir. Kan ada konten kreator yang jadi siapa emang kayak Jadi gitu? maksud kamu gimana? Yang kayak gitu Ya, siapa? maksudnya contoh pasti ada kan pasti Ada. Ada. Kalian pernah ngeliat pasti orang-orangnya. Kalau mau sebut nama Di misalnya. Lampung ada? Oh di Lampung. Pasti ada dong. Ada. Wah. Siapa? Ada sih Ada kayaknya. nggak ya? Bagus. Gue kan enak yang mancing ya. Jangan sebut nama lah. Jadi ini apa tapi ini bisa disebut dia tuh influencer. Kok ketawa? Kenapa nih? Kita samarkan. Jadi dia bisa Ate sebut sebagai influencer apa enggak nih? Influencer. Tapi definisi influencer ini dulu apa nih? Ya, menurut lo influencer dulu tuh apa gimana? Benar. Menurut Bang Ate dulu influencer apa nih? Ya kan menginfluence pasti kan, buat orang meniru tapi hal yang positif. Oh ya, Ya, meniru yang hal sebenarnya positif. Ya, yang positifnya dong. Kayak misalkan lo suka sama Rahel V-nya, nggak mungkin dong lo niru yang buruknya dari dia gitu. Iya benar. Pasti kan niru kayak dia nyumbang sesuatu gak macam lo ikutan. Kamu juga. RLV-nya aja pas jilbab loh. Aku juga lah. Ya, yang negatifnya jangan, bener banget. Itu nggak negatif sebenarnya. Oh iya. Pilihan. Aduh. Salah saya. Aduh. Kena kail saya, kena kail. Hak orang gitu ya. Yang ngira negatif ya hak orang juga. Gitu. Iya. Tapi ya Benar. ya tiru yang positif menurut lo aja gitu. Nah itu yang kata gua influencer. Itu Kalau deh. lu gimana influencer? Ya, influencer ya. Ya, ini orangnya influencer. Di sini followers sedikit cuma saya lagi lah. Live. Orang yang bisa menginfluence orang lain gitu kan. Mulai dari kayak misalkan Kak Ate gitu kayak ih Kak Ate pakai baju ini gitu, cari-cari juga kan ikut fashion misalkan contohnya dari fashion atau kayak thinkingnya gitu kan. Oh, cara pikirnya tuh kayak gini. Ya juga ya gitu Bener kan. sih. Kayak influence tuh ya dari hal-hal kayak gitu. Iya. Kayak sukanya makan apa, dengerin lagu apa gitu. Kalau Itu sih kalau menurut kalau gue sih mikirnya influencer tuh harus informatif sih.
kayak ya semua orang ada pasarnya gitu kan, kayak misalnya ada yang fashion, ada yang kecantikan, ada Iya, yang benar, komedi benar gitu. banget, benar banget. Up, ada Ada make up, cuma Iya. intinya dia tuh berbagi yang dia paham aja gitu loh. Bukan kayak ya itu sih, jangan sampai yang negatif-negatif bahayanya Konsisten itu. kan berarti. Konsisten. 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 Jangan melebar gitu Jangan kan. melebar. Kadang-kadang kan Karena ada- yang lagi hits apa Nah, gitu. Contoh. sekarang tuh. Oh iya. Gak usah langsung ke situ-situ dong. Ngerti. Nah kalau lu influencer Bener punya masing-masing sih. Kalau KT aja di komedi aja macam-macam kan. Iya. Kayak ada yang apa istilahnya KT act out ya? act out. Nah, ada yang dia ngelucunya kayak Deadpan. ya aku ini Deadpan. Itu apa tuh? Sebenarnya Itu kayak karakternya gitu. karakternya gitu. Kayak gua gerak-gerak kan suka act out. Ada yang kadang kalau cuma kata-kata nggak lucu ya. Kayak Dodit. Kayak Dodi. Oh, Dodit ya. Itu Deadpan ya. Oh ya, kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu aja ada segmen-segmen kan. Iya. Begitupun influencer general. Selamat. Makanya itu intinya adalah ya ketika lo munculin karya kan itu ada kans gede kan untuk orang Iya. ngikutin, bener nggak? Bener banget. Ngikutin jejak lo gitu. Nah, gimana orang mau ngikutin lo kalau lo cuma nunjukin sesuatu yang lo aja ikut-ikutan? Bener. Iya. Nah itu maksud gua. Ikut-ikutan. Lo jadi influencer apa poster nih? Oh iya. Jadi ada influencer nih. Nah, Oh iya. kan gue jadi nggak bisa, beberapa orang nggak bisa gue sebut dia influencer karena ya gue masih ngeliat mana karya lu gitu. Walaupun Ada sesuatu followersnya dari lu. banyak. Followers itu kan Enggak ini ya. iya. Sebenarnya followersnya Bisa dikit dibeli. juga. Sebenarnya Lo viral dikit aja lo ngapain geplak pala bapak-bapak juga viral, lo banyak followers walaupun dibully. Bener juga. Iya, bener banget. Iya dong. Buat salah jadi duta. Oh iya. Aduh. Enak banget jadi duta sekarang kan. Dulu duta Salon Seven aja. Iya. Banyakan sedih gara-gara dia lagunya. Tapi jujur nih ya, kalau misalnya influencer yang tadi kan kata lo influencer tuh nggak harus jangan ngikutin gitu ya. Tapi Enggak, kan, bukan jangan sih, kayak kalau kebanyakan ya tapi ujung-ujungnya ngikutin tuh yang kayak mana sih bingung. Karena kan gini, beauty juga banyak nih beauty. Tapi kalau kita bandingin gitu, tetap aja mereka sama-sama beauty gitu kan ya. Kayak di pasar yang sama. Tapi kalau ngikutin tuh gimana sih gitu? enggak sih kalau maksud gue dari tadi tuh lo jangan semuanya 100% lo cuma ngikutin gitu. Oh, apa yang lagi viral? Adalah satu dari lu gitu. yang Itu kan mau motivasi gak sih? Maksud Iya. gua kayak lu boleh ngikutin, kan hak lo, hak semua orang. benar. Gitu. Cuma kalau lo pengen disebut influencer, lo harus kasih kita juga sesuatu. Kayak kenapa alasan gua mau influence lu gitu. Jadi ya lo kasihlah satu tentang lo yang gua oh ini lo gitu. Oh iya. Biar gua dapat ya. situ. Masalah kan ATM ya, amati tiru modifikasi. Ya, kalau ATM. Cuma amati tiru posting. Nah, Adi. Ya kan? Oh, saya kayak mulai ngerti nih maksudnya yang kayak mana yang influencer tapi bukan influencer, ngerti sih kayaknya. Cuma di remake doang gitu bang. Remake doang. kayak di TikTok KW tuh Stitch jadinya. ya, Stitch. Oh istilahnya. Kalau itu kan cuman happy-happy ya. Iya, benar-benar. TikToknya. Bener sih. Kayak cuma follow, kalau itu kan kita pakai lagunya terus jadi kita sama aja gitu sebenarnya. Iya. Ini gue yang permasalahin orang yang ngaku-ngaku influencer ya. Iya. Karena kan sebenarnya kan sesuatu itu harusnya diakui orang bukan Tapi banyak ya yang Banyak nggak ngaku sih? Banyak kayak gue dong. influencer gitu. banyak dong. Serius? Banyak. Gue belum pernah loh. Maksudnya gue ya seumur hidup belum pernah ketemu orang kayak gue influencer nih gitu. Belum pernah sih, ada ya. Ya, alhamdulillah lu belum pernah, kalau gue banyak berapa kali mah ada sih. Oh. Kenapa orang-orang ini bisa ngeklaim dirinya itu adalah influencer? Nah, gue kayaknya sih itu tuh yang terpatok dengan followers atau Bener. sedangkan sebenarnya lu follow 1000 aja, kalau lu emang 1000 itu emang fanatik sama lu, jatuhnya Iya. lu Bener sih. kan banyak juga. Daripada misalkan follower lu 500.000 tapi kayak yang sebenarnya Iya. ngikutin Mau 1000 nggak apa-apa ya. Asal keluarga semua isinya. keluarga semua. Itu udah jamin berdel. Follow rendah deh. Saya cuma 1000 berapa? 1600. Uduk aja nggak dapet. Black. Makanya gue tuh lebih sering ngomongin orang bukan influencer, lebih ke selebgram. Oh dia seleb. Oh ya seleb. Nah, kalau selebgram kan bener. general kan. General. Ya dia seleb aja udah gitu, terkenal kan seleb. Terkenal. Udah. Tapi kalau Terkenal di Instagram. di Lampung sendiri yang menurut Kate yang wah ini influencer, wah ini influencer. Menurut gua? Iya siapa? Kalau dari ceweknya sih yang kelihatan banget tuh siapa sih? Mama siapa? Mama Syed. Mama saya. Oh, Mama Syed. Mama Itu paling kelihatan banget karena kan dia beneran Iya. beneran nggak gara-gara dia orang jadi
banyak berubah hidupnya dari produk, kalau- dari cara berpikirnya, Iya, dari dia secara bisnis emang gila sih ya. bisnis. Nah, ya bisnis pun aja bisa menginfluence orang untuk bisnis. Oh, Iya. Gue aja sempat kepikiran gila dia bisa, gue pengen juga bisnis. Dia buka reseller dan lain-lain. Nah, ya kayak kan. begitu tuh yang Benar. kata gue tuh. Kan nggak mesti lo ngikutin fashion segala macem kan, pola Iya, pikirnya pola bisnis. pikir. organik ya. Apalagi dia ketemu jodohnya yang pas banget masih Iqbal. Ya kan? Oh. Ya kan dia kan dari awal kan emang itu kan Apa tuh? pengusaha kan, gak usah gini-gini. Oh iya. Harusnya kan bagus gitu. ngerti. Packagingnya. Iya. Terus sama ini Andita. Minta Irianto. MUA. Teteh kita orang. Pertama tahu entah kenapa, gue nggak tahu ya sebelum dia siapa. Gue pertama tahu MUA dia. Oh, yang bikin nama Yang MUA gua tuh yang hits tahu. gitu di Iya, yang Lampung ya. bikin nama MUH. Nah kayak gitu-gitu tuh yang itu, nah itu influencer sini orang. Gitu. Apalagi konsisten sampai sekarang. Iya. Nggak pernah Benar-benar. Enggak pernah banting setir ya kan? Enggak pernah. nggak tiba-tiba MUA jadi atlet parkur kan? Enggak. Mau tuh jadi politikus besok. Nah kalau itu bisa jadi sih. Bisa jadi kalau seperti itu bisa jadi. Iya, bisa jadi. Enggak apa-apa teh. Teh kampanye sama Hello ya teh. Iya. Asal jangan tiba-tiba nggak percaya Covid deh. Bahaya. Harus bisa main drum dulu dong. Terus Aduh. Lagi. kalau menurut lo influencer siapa? Influencer siapa ya? Ya, gue setuju sih sama Teteh sama Mama Shay. Terus siapa lagi ya di Lampung ya influencer? Siapa ya? Gue tuh harus berpikir keras. Yang saya Biar mau nggak salah sebut- ngomong se- yang saya mau sebut udah disebut semua. Iya. Yang nasional aja nasional jangan lokal. Enggak, Lampung dong, Lampung. Oh, Lampung ya? Lampung. Ayub aja bisa jadi loh itu. Oh iya benar. Ayub tuh, iya. Ayub juga influencer dong. Iya, Harusnya. jadi bilang. Harusnya. Bedanya dia nggak terlalu aktif Iya. Dia itu di Instagramnya. Dia kan ya dia nge-share yang di Hello. Iya. Oh, Dia kurang iya. personal brandingnya aja gak sih? Bener banget ya. Masalah branding. Kita jadi mengkritik. Kok tuh jadi kritikin Abah, sorry Abah. Iya, padahal dia punya talenta kan harusnya kan. Influencer konsultan nih. Bener dia mangkat ini, salut saya. Tokoh kebanggaan Lampung banget. Kayak Ayub gitu-gitu loh. Karena kan gara-gara dia mungkin orang pengen juga nih buat satu manajemen apa agama macam. Iya sih, bener. Oh iya punya industri yang family foundation gitu ya. Karena dia yakin kan. Yakin. Terus bisa membantu banyak orang juga kan. Bener sih. Tapi pengusaha-pengusaha Ale juga. Oh iya. Ale influencer. Iya, benar. Ale tuh gede juga tuh. Food blogger Kalian ya. nanti komennya yang disebut temannya semua ya. Ya gimana dong masa gue gak nyebut temen. Soalnya dia influencer juga, jadi temennya influencer juga. Kenalnya itulah Sugar Foodies. Tapi kalau dia nggak bilang enak, orang ke situ nggak? Enggak Iya. sih, bener. Bener. Kepercayaan orang tuh. Nah, Ya, itu trust influencer. influencer itu Gua buat orang percaya. Nyari makan di GoFood aja buka dulu loh akunnya. Apa sih yang enak hari ini? Oh ini kayaknya enak. Gokil. Seneng. Iya. Iya. Trusted banget. Iya selain Ale kan banyak kayak Sugar Foodies Iya. ya macam kan. Domin ya kan. Domin, bener. Tapi Ale sih yang nyata banget karena dia mungkin lebih ke kitanya itu milenial banget kan. Iya. Gitu. Lebih ke sekarang saya suka makan juga sih gitu kan. Siapa yang gak suka makan gitu Siapa kan? yang nggak? Kalau nyari make up kita nggak mungkin kan? Bener. Dia aman banget dia ya makan ya. Makanya. Makan aja terus. Dapatnya gitu pasarnya. Siapa lagi influencer siapa lagi? Bingung saya. Siapa lagi ya? Iya. Masa segitu banyaknya influencer nggak ada yang Jarang. kan Hello kan sering jalan-jalan sama influencer. Saya ini gak ngikutin. Kalau menurut gue tuh ya teh soalnya teh influencer tuh harus ada personality-nya juga. Kadang-kadang gini kayak cantik nih gitu ya di Instagram gitu kan. Aduh, mepet nih. Cantik nih gitu kan ya. Tapi ya udah cantik doang, tapi nggak ngomong gitu loh teh. Kalau gue tuh suka ngeliat orang di Instagram gitu yang kayak dia ada karakternya. Oh, attitude-nya kelihatan. Dia sharing juga gitu loh. Kayak gue tuh pengen tahu lu tuh sebagai orang pandangannya apa sih gitu. Pikiran lu apa. Kalau cuma kayak cantik doang banyak, ganteng doang banyak. Tapi kalau nggak ngobrol saya ngerasa ini mah selebgram bener kata lu tadi. Ya kan berarti nggak salah dong kita. Nggak salah dong. Nggak salah. Kayaknya aman sih dari tadi omongan kita juga nggak ada yang Aman kok, aman. menyerang personal. Tapi kan malah jadi saran tuh. Oh mungkin mereka selama ini nggak ada yang ngomongin soal kayaknya gue harus buat sesuatu yang gue banget gitu mungkin. Mungkin biar ke trigger ya. Abis ini ke trigger. Yang gue banget itu loh harus digarisbawahi. Kita tuh harus tahu lu tuh Anda ini siapa sih gitu kalau. Mak gue tuh sering tahu kayak misalnya ada selebgram ya live. Gue pengen nonton gue siapa tahu di situ dia tuh kelihatan pola pikirnya banget tuh. tek ya cuman gini-gini doang terus musik doang ya ngapain gue nonton next
nggak ngobrol. Kan bisa jadi di situ dia yang kayak ngobrol gue ada gini kan. Betul kita bisa tahu. kurang tersentuh interact gitu kan. Iya, kurang interaksi aja sih kita kurang tahu. Tapi kita ngomong kayak gini tuh kok kayak seakan-akan di luar sana banyak banget yang pengen, gue pengen jadi influencer deh gitu. Ya, apakah itu sebuah cita-cita, Teh? Lebih ke kebanggaan gak sih? Lu tuh punya mulainya aja kayak followers banyak. Itu kan mulai pasti ada satu yang ke-trigger tuh orang follow lu. Entah itu karena lu viral karena positif atau negatif kan. Nah, kalau udah followers tuh udah nyangkut nih di satu rumah itu di Instagram lu. Nah, gimana caranya bertahan kan? Nah, akhirnya orang ngomongin lu tuh, lu influence gua nih, itu kan jadi kebanggaan buat kita gitu. Padahal kita nggak ada yang sengaja loh, karena followers kan nggak mungkin awalnya kita ayo follow gua kan nggak gitu. Enggak kayak BBM dulu, adpin ini ya. Makanya berarti kan kebanggaan juga itu. Iya, Jadi iya bener ya. bukan menyarankan lo harus jadi influencer atau selebgram, lebih ke ya gimana caranya lo punya kebanggaan aja gitu. Tapi kayaknya emang banyak ya orang di luar sana zaman sekarang itu. Waktu kan gue pernah ngajar juga, Teh. Tiap gue nanya murid tuh, kamu mau jadi apa sih? Cita-citanya apa sih? Itu pertanyaan simpel banget ya karena anak kecil. YouTuber, gamer, influencer, selebgram. Itu sih kayak jawaban paling banyak saat ini. Jadi kayaknya kalau untuk orang-orang yang mau jadi influencer gitu mungkin aja cita-cita. Lucu cita-citanya. Iya. Influencer. Dengar kata Ate tadi. Bener sih. Apalagi kayak privilege-nya emang cantik. Oh iya. Orang punya. Kayaknya langsung kayak auto aja dia buat cuman selfie nambah 100 followersnya. Selfie nambah 1000. Padahal kan enak banget ya mereka itu ya. Udah dapat privilege, tinggal tambah satu yang penting aja attitude. Bener sih. Udah pasti bahagia lo di sini gitu. Karakter, attitude lo bagus aja. Udah sih. Siapa yang mau ngomongin lo gitu. Iya, Pasti kan lo mau ada masalah apa juga pasti dibela sama orang gitu. Bener sih. Seenak itu ya kan, nggak perlu lapor polisi untuk lo dibully. Klarifikasi. Klarifikasi Nggak usah. maksud gua. Apakah ini pesan terakhir Ate sebelum dia meninggalkan aku? Sebelum kita sejauh yang kita Sebelum makin jauh. tadinya kita sedekat maghrib ke Isya. Ujung Isya ke subuh. Tapi iya, maksudnya ini juga durasi kan udah lumayan panjang banget nih. Maksudnya Ate nih, banyak mungkin kan di luar sana yang kayak pengen, ih lucu ya, pengen kayak Ate, nggak bisa dipungkiri, pasti kan Nggak bisa dipungkiri, benar. udah mulai kebuka nih jalannya gitu. Untuk menjadi seorang komika atau apa tadi? Komika kan namanya? Iya, seorang komika apa sih? Yang startingnya itu di mana sih? Karena kan orang pasti banyak yang bingung ya. Starting point itu di mana? Gue harus ngapain dulu? Iya. Gitu. Stand up comedy itu kan seni ya. Seni itu ya kayak musik gitu, ibaratnya kayak musik gitu. Kayak mana caranya lo bisa di situ, lo bisa bertahan, lo bisa nikmatin, lo main musik, cintain dulu kan. Benar kan? Kayak lo misalkan kayak mana lo mau semangat kalau lo nggak cinta sama podcast ini, lo jadi podcaster dulu, lo seneng gitu, lo seneng ngobrol, lo seneng nanya, seneng cari tahu. Nah sama halnya kayak stand up, lo cintain dulu stand upnya, seninya, kayak gimana caranya. Ketika lo udah masuk di situ lo dengan cinta, enak tuh. Lo mau nggak lucu juga lo tetap nulis. Ya kan kadang-kadang kan orang tuh kan tujuannya cuma pengen terkenal. Dia lupa dengan ini nih lo harus lo sayangin dulu nih. Lo kayak sayang sama pacar deh. Iya, Segitunya dia sifatnya jelek gitu. Ya kalau lo sayang ya sayang aja kan. Terus nggak lo dia ngambek lo langsung putusin nggak? Enggak kan? Enggak, bener. Karena lo sayang. Nah sama halnya kayak gini maksud gua. Jadi ketika nggak lucu lo terus nulis terus. Kayak mana caranya gue bisa kayak Bintang Emon misalkan. Ya lu lihat dulu nih proses Bintang Emon sebelum dia terkenal sekarang tuh kayak mana. Nulis. Bintang Emon tuh nulis banget. Gue juga makanya gue tuh ilmu gue cuma dinulis karena gue di tongkrongan pun aslinya nggak lucu awalnya gitu. Gara-gara gue nulis gue tahu banyak jokes segala macem. Gue bisa dapat kosakata yang bisa bikin orang ketawa segala macem. Akhirnya gue di tongkrongan bisa jadi enak, asik. Di kerjaan stand upnya juga enak. Gue bisa dapat apa namanya kayak kesempatan kompetisi di nasional gak macem gitu. Kuncinya adalah cintain dulu. Keren banget, gila. Saya kayak ikut seminar. Iya. Gue dari itu gitu nggak kayak pelajarin, cari referensi, latihan, cari panggung, baru
kalau misalnya gagal, latih terus lagi. Terus aja. Ini hati apa Bruce Lee nih? Konsisten. Ini baru nih influence. Ini baru influencer guys. Enggak kayak siapa? Balik lagi. Tanda tanya. Abis ini kita lanjut lagi. Yaudah kalau gitu berarti sebelum ini sih yang paling penting, yang saya paling tunggu-tunggu tuh setelah Ate ke Jakarta ini, bangga banget ya sih kalau dia meledak terus kayak Ernest Prakasa atau lebih gitu kan, jadi kayak script Harus lebih, harus lebih. Sumpah harus sih. Script writer atau jadi aktor juga boleh banget. Boleh banget. Ya kan? Terus Ate asalnya dari mana? Dari Lampung. Fix ya. Itu tuh. Ih, gokil. Kalau berarti kalau gitu, saya ketemu circle baru. Ate tuh follow saya. Lihat nih. Nah, foto sama Benar. Bener sih sama dia. Kita orang ini. Iya bener ya. Ke Jakarta gitu. Ada sih temen orang nampung di Jakarta. Ate. Gokil. Iya sih. Klasik. Oke guys, intinya gitu. Apapun yang lo lakuin harus dicintain ya. Cintain dulu. Biar jadi industri yang besar dan bisa ngasilin untuk diri lo sendiri sih. Nah itu dia. Jangan jadi influencer asal-asalan. Apalagi poin hari ini. Yang sekedar buat karena lagi rame aja. Cari identitasmu di dunia yang penuh ini. Ciptain karakter lo sendiri. Banyak kan Mantap banget poinnya. Kita belajar banyak dari Sumpah. Udah lah gitu. Thank you ya guys sudah menonton episode kali ini. Thank you banget dan undang gue ya Allah. Senang banget loh. Terinspirasi banget. Sampai jumpa lagi kalau begitu. Dadah. Nah. Keren.